Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di dua video sebelumnya Abdikos membahas tentang Megumi yang akan jadi wadah Master Tengen, ada dua komen teman kos yang menarik perhatian Abdikos. Dari Iqbal Devilisa, Juriga Sukuna adalah anak kandung Tengen, dilihat dia punya rupa yang sama. Dari Elite Editing, ngomongin soal Tengen, apakah jangan-jangan wanita yang mengandung Sukuna dan tidak menginginkannya adalah Tengen? Sukuna pernah bilang kalau dirinya adalah anak yang tidak diinginkan, dan ketika Tengen berbicara dengan Kenjaku sempat memanggilnya mirip dengan Sukuna dengan niat bercanda, tapi Tengen merasa tidak nyaman dan segera mengganti topik. Berhubung Tengen itu abadi karena berpindah-pindah wadah dari wadah plasma bintang antar generasi, apakah memungkinkan kalau Tengen adalah orang tua Sukuna dari salah satu wadah plasma bintangnya? Ingat ya, ini hanya teori, bahkan ini teori liar, jadi silahkan beropini dengan sopan serta nggak usah dibawa serius. WK. Yap, sama seperti komen teman kos tersebut, ini adalah teori yang sangat-sangat liar. Meskipun liar, tapi Abdikos akan coba menghubungkan teori teman kos agar nyambung dengan cerita Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita bahas teori liarnya. Check it bro. Pertama, kisah sedih Tengen yang kelaparan. Seperti yang kita tahu, Tengen adalah orang yang mengajarkan Buddha serta menanamkan pondasi dunia Jujutsu sejak zaman Nara. Itulah kenapa Abdikos sangat berharap kalau GG melanjutkan Jujutsu Kaisen, beliau melanjutkan ke prequel saja bukan sequel, yaitu zaman dimana dunia Jujutsu dimulai. Jadi ya, seperti yang Abdikos jelaskan di video sebelumnya, kalau ilmu sihir sudah ada sejak dahulu di Jepang, dimana di era perang saudara Wa alias sebelum abad kedua di Jepang. Druf Lakdawala menggunakan ilmu sihirnya untuk menguasai Jepang. Dia mengais kekuasaan dari perang saudara yang berkepanjangan di Jepang sebelum akhirnya perang dihentikan oleh seorang Shaman Queen bernama Himiko. Dan ya, ratusan tahun kemudian di zaman Nara, seseorang datang atau mungkin terlahir untuk menanamkan pondasi dunia Jujutsu sambil mengajarkan Buddha di Jepang. Buat yang tidak paham, zaman Nara itu dimulai tahun 710 sampai tahun 794. Yap, zaman ini hanya bertahan 84 tahun, dimana saat zaman Nara, ibu kota Jepang ada di wilayah Nara, sebelum akhirnya ibu kota dipindahkan ke Heian-kyo alias Kyoto untuk memulai zaman keemasan Jutsu alias era Heian, yang itu berlangsung lebih lama, yaitu 391 tahun. Dari sinilah Abdikos akan membuat teorinya, entah Tengen datang di tahun berapa. Namun yang jelas, di zaman Nara dia telah berhasil menanamkan pondasi dunia Jujutsu. Memangnya menanamkan pondasi dunia Jujutsu itu seperti apa? Jawabannya adalah mempengaruhi ilmu sihir di Jepang. Seperti yang kita tahu, dunia Jujutsu hanya terpusat di Jepang alias para penyihir, jarang yang terlahir di luar Jepang. Semua ini karena pengaruh pondasi Tengen, di mana para pengikut Tengen pada akhirnya bisa mengendalikan energi kutukan, yang mana hal ini akan terus diwariskan ke anak cucu sehingga melahirkan keturunan penyihir. Bahkan ada keluarga yang punya teknik sihir khusus alias Keke Genkai. Perjalanan Tengen untuk menanamkan pondasi Jujutsu tidak mulus karena ada sahabat yang melawannya, yaitu Kenjaku. Entah apa alasan Kenjaku berseberangan dengan Tengen, namun yang jelas Kenjaku mencoba menghancurkan apa yang dibangun Tengen. Dan ya, jika Tengen berada di sisi penyihir, maka kemungkinan besar Kenjaku berada di sisi kutukan. Awalnya Abdikos mengira kehidupan Tengen adalah penuh kemewahan karena dia punya banyak pengikut, bahkan ada yang mengkultuskan Tengen sebagai Hoshi alias sang bintang untuk disembah. Tapi ketika GG memberikan desain asli Tengen, yaitu seorang wanita lusuh dengan rambut acak-acakan, Abdikos jadi berpikir apa yang terjadi pada Tengen. Apakah dia menderita dalam kehidupannya atau seseorang membuatnya menderita? Yap, jika seseorang membuatnya menderita, maka orang tersebut pasti bukan pengikutnya melainkan Kenjaku. Jadi teori dari Abdikos, Kenjaku memanfaatkan kelemahan terbesar Tengen sebagai perempuan, yaitu cinta. Yap, Kenjaku membuat seorang pria mencintai Tengen lalu mengkhianatinya. Bukan hanya itu, Tengen juga mengandung anak kembar hasil cintanya dengan manusia. Dari sini teman-teman pasti familiar dengan cerita ini. Yap, ini adalah cerita Kaguya dan Kaisar Tenji. Jadi ya, karena pengikutnya menjuluki Tengen sebagai Hoshi alias sang bintang. Bagaimana kalau hal ini secara literal, yaitu Tengen berasal dari bintang, bisa jadi planet atau dimensi di luar bumi tempat manusia tinggal. Yap, di ajaran Buddha dikenal istilah 6 alam, yaitu alam dewa, alam setengah dewa, alam manusia, alam roh, alam hewan, dan alam neraka. Yap, bagaimana kalau Tengen dulunya berasal dari alam dewa alias alam surga.
sebelum akhirnya dia turun ke bumi untuk mengajarkan agama Buddha dan menanamkan pondasi dunia Jujutsu. Saat Tengen berevolusi sendiri, dikatakan kalau tubuhnya telah menyatu dengan bumi dan surga. Juga saat Gojo Awakening, dia mengatakan di antara bumi dan surga, jadi kemungkinan besar ada tempat misterius bernama surga di Jujutsu Kaisen, yaitu tempat para dewa seperti Tengen tinggal. Dan ya, Tengen jatuh cinta dengan manusia. Kemungkinan adalah dosa besar sehingga surga mengutuk Tengen menjadi wujud 4 mata dan memberinya teknik kutukan untuk hidup abadi. Setelah dikutuk dan dikhianati suaminya, Tengen hidup menderita karena dia tidak bisa kembali ke surga dan tidak bisa diterima pengikutnya karena wujud Tengen kini mirip roh kutukan, menyadari bahwa dia mengandung anak kembar yang tidak diinginkan. Dari sinilah Tengen melakukan mumifikasi alias Sonkushibutsu. Hal ini dilakukan Tengen untuk menebus dosa dia pada surga. Tengen ingin mencapai pencerahan sehingga dia bisa kembali ke surga. Tengen pun bersemedi tanpa makan dan minum di pegunungan Hida hingga akhirnya dia diampuni. Tengen memang tidak bisa kembali ke surga, tapi dia direinkarnasi ke tubuh wadah plasma bintang di mana surga juga mengirim pemilik Six Eyes untuk melindungi Tengen. Ketiganya kemudian terikat takdir bumi dan surga seumur hidupnya. Nah, bagaimana nasib bayi Tengen? Dari sinilah teori Sukuna sebagai anak Tengen muncul, yaitu Sukuna ikut terkutuk karena kesalahan ibunya yang bahkan dia tidak tahu siapa. Kemungkinan Sukuna memakan saudaranya saat Mama Tengen sedang bersemedi agar diampuni dosanya. Dia yang kelaparan sama seperti ibunya, pada akhirnya memakan saudaranya sendiri. Dan ya, Sukuna terlahir saat Tengen sudah menjadi mumi. Jadi dia menolak mati saat Mama Tengen memumifikasi dirinya sendiri dan tidak ada yang tahu hal ini. Bahkan Tengen sendiri kemungkinan tidak tahu karena dia kembali ke wadah plasma bintang sebagai manusia reinkarnasi. Terus bagaimana Sukuna hidup setelah kelahiran? Kemungkinan besar karena Sukuna terlahir dari wujud kutukan 4 mata Tengen, maka dia tidak melalui proses bayi, alias dia terlahir layaknya kutukan atau hewan, yaitu beberapa saat setelah terlahir dia sudah bisa hidup mandiri dan meninggalkan pegunungan Hida tempat mumi ibunya bersemayam. Yap, jika cerita Abdikos benar atau minimal nyerempet, maka semua jawaban dari sesuatu yang ambigu di Jujutsu Kaisen akan kita temukan. Pertama, kenapa Tengen dijuluki sebagai Hoshi alias sang bintang? Kemungkinan karena dia bukan berasal dari bumi alias bukan berasal dari alam manusia. Kedua, kenapa Sukuna dijuluki The Fallen? Kemungkinan karena kesalahan dari ibunya, yaitu dia yang harusnya terlahir di surga. Karena dosa Mama Tengen, dia malah terlahir di bumi sebagai The Fallen. Bukan hanya itu, kelahiran Sukuna sebenarnya tidak diinginkan surga, sehingga dia mendapat julukan Unwanted Child. Menjadi Unwanted Child membuat Sukuna punya sifat pure evil dan berdiri tegak di sisi kutukan hingga akhir hayatnya. Terakhir, kenapa Kenjaku akhirnya tersenyum setelah melihat wujud evolusi Tengen, bahkan menyebutnya mirip Sukuna, adalah karena Kenjaku pada akhirnya tahu kalau Tengen adalah ibu Sukuna, meski Tengen dan Sukuna sendiri tidak mengetahui fakta ini. Bukan hanya itu, setelah menyerap Tengen, Kenjaku meminta Tengen memberitahukan wujud mumi kutukan dia di pegunungan Hida, dan akhirnya dia membawa mumi tersebut lalu memberikannya kepada Sukuna. Yap, dari sini Abikos berteori kalau mumi yang dimakan Sukuna bukan mumi dirinya, tapi mumi dari wujud roh kutukan Tengen. Dari sini Abikos tidak tahu apakah Sukuna mengetahui kalau Tengen adalah ibunya atau tidak, tapi yang jelas Sukuna mengetahui kalau Kenjaku berusaha menciptakan Yuji dengan reinkarnasi dari jiwa kembaran Sukuna. Ya, bagaimana Kenjaku bisa memanfaatkan reinkarnasi jiwa? Jawabannya kemungkinan hampir sama seperti Tengen, yaitu dia berasal dari tempat selain bumi, bisa alam dewa atau bahkan alam neraka. Dia sama seperti Tengen, dibuang di bumi dan dikutuk menjadi manusia dengan wujud kutukan yaitu otak. Kedua, Tengen yang overprotective. Yap, walaupun Abdikos menyebutkan kalau Sukuna dan Tengen tidak tahu bahwa keduanya adalah ibu dan anak, tapi pendapat Abdikos tersebut masih sebatas teori, bisa salah, bisa juga benar. Tapi yang jelas usaha Tengen untuk melindungi dunia Jujutsu dari para kutukan bisa jadi untuk tujuan 3 hal. Pertama, untuk melaksanakan tugas dari surga sebagai penebusan dosa. Kedua, untuk melindungi dirinya dari Kenjaku. Dan ketiga, entah Tengen tahu atau tidak, yang jelas di era Heian ada Sukuna yang berhasil meruntuhkan pondasi dunia Jujutsu. Jadi ya, Tengen memperkuat pondasi dunia Jujutsu setelah era Heian adalah untuk melindungi dunia Jujutsu dari kebangkitan kedua Sukuna. Lucunya, Kenjaku berusaha menyaingi Tengen dengan menciptakan Yuji dari reinkarnasi saudara kembar Sukuna. Bedanya saat kelahiran Sukuna, dia tidak punya orang yang mengarahkannya sehingga dia menjadi pure evil.
Sementara Yuji, dia punya kakek Wasuke yang menanamkan ideologi kebaikan sehingga apapun masalahnya, Yuji tetap menjadi orang baik hingga akhir. Ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.